ya, ini salah contoh open loop ya. Selain mesin cuci, rice cooker, ini juga ada pemanggang listrik dan kipas angin. Kipas angin kalau kita sudah set ukuran 1, nah ini seperti ini ini ukuran 1 ya, itu sudah hasilnya sekian. Kalau kita mau perbesar ukuran 2, ini 2 ya, sekian. Kalau kalian set 3 tentu dia akan lebih cepat. Output sudah kita ketahui. Kalau yang belakang 0, mesin 0. Kemudian pemanggang listrik, kalau pemanggang listrik juga masih seperti timer ya, berapa menit. Kemudian ada pengatur kedua, itu mungkin seberapa besar daya yang terpakai. Jadi dayanya ada setelan daya, misalnya cuma 300, 500 dan seterusnya. Kemudian ini kan ada tiga setelan yang di sini. Mungkin juga kipas ya, ukuran kipas ya. Kalau misalnya sampai kelembapan berapa, dia sudah harus bekerja. Oke. Kita lanjut ke loop tertutup ya. Nah, untuk sistem loop tertutup ini adalah cenderung untuk menjaga hubungan antara masukan dan keluaran yang telah kita tentukan. Kemudian membandingkannya pada alat pemantau. Jadi masukan, keluaran kita bandingkan sebelum diumpankan ke controller. Kita bisa lihat di sini strukturnya, dia ada di sini. Output kita bandingkan. Di sini tidak harus ada sensor ya. Bisa langsung, bisa bypass. Mungkin asalkan kita punya hubungan. Jadi di ini tidak harus ada sensor ya, bisa bypass. Kemudian antara input dan output ini kita bandingkan ya, ini harusnya plus di input ya, kemudian min di sensor, sehingga kita akan membandingkan. Kalau misalnya input sama besarnya dengan sensor, berarti sinyal error 0, sehingga tidak ada keluaran. Bukan tidak ada keluaran, tapi tidak ada sinyal error tadi, sehingga controller akan standby, di posisinya sudah standby. Sehingga ketika ada output, terjadi perubahan di output, sudah ada sinyal error, perbandingan antara sinyal input dan output ya. Itu adalah sinyal error. Nah, ini sistem kontrol loop tertutup ini juga kita sebut sebagai feedback control. Kalau yang tadi loop terbuka, feed forward ya, feed forward control. Oke, strukturnya sederhana seperti ini. Di antara controller dan plant ini bisa ada aktuator ya. Jadi aktuator seperti parabola kemarin ya, ada tongkat itu. Antara controller, dia akan memberikan output memberikan sinyal pengendali ke aktuator tadi, sehingga dia akan mengatur posisi. Nah, akibatnya antena akan bergerak dan posisi antena itu akan di feedbackkan kembali ke input. Walaupun di parabola tidak demikian ya, itu open loop ya. Di parabola, sistem kerja parabola yang kita pakai itu sudah open loop, mungkin karena dia memakai servo tadi ya. Oke, kita lanjut.
Nah, ini dalam sebuah sistem kontrol loop tertutup ini keluaran akan dibandingkan dengan nilai set point atau input tadi ya. Kadang kita sebut itu sebagai set point, jadi posisi settingnya. Jadi ada di situ. Jadi ini akan dibandingkan sehingga menghasilkan kesalahan tadi, error ya. Sinyal error tadi akan diumpankan ke controller ya. Jadi kontrol kesalahan error ini akan menjadi feedback atau umpan balik pada controller. Dan tadi sempat saya sebutkan juga tadi ya, kalau input sama dengan output, maka controller akan diam ya. Diam pada posisi standby tadi. Jadi keluaran akan berhenti memberikan feedback apabila nilai sudah sesuai. Jadi input sama dengan output atau nilai error akan sama dengan 0. Karena itu akan kita bandingkan, dikurangkan langsung tadi ya. Di strukturnya tadi output akan dikurangkan dengan input. Karena sinyal output tandanya minus ya. Sehingga ketika akan ditambahkan dengan input akan terjadi pengurangan, dan maksimum ketika nilai maksimum terjadi maka error akan dengan 0. Oke, kita lanjut untuk yang berikut. Nah, kita bahas dulu ya keuntungan dan kerugian ya. Keuntungan dari tadi sistem kontrol loop tertutup adalah akurat dan ketelitian bisa kita jaga. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau ada gangguan, mungkin ini karena saya tidak bilang semua gangguan bisa kita atasi dengan sistem kontrol loop tertutup ya. Jadi mungkin bisa diatasi selama gangguan itu masih dalam batas stabilitas. Jadi akurat bisa kita jaga. Juga ketelitian ya. Kemudian memiliki kemampuan dalam mengetahui perubahan pada plant dan output. Jadi ketika plant terjadi keluaran dari plant, maka itu bisa di-sensing ya, bisa dibaca oleh sensor. Bisa dibaca sehingga ketika ada perubahan sedikit pada output kita bisa langsung mendeteksi. Jadi ada dapat mengetahui langsung. Oke, ketidaklinearan antar komponen tidak terlalu mengganggu sistem. Jadi pada kondisi tertentu bisa kita hadapi adalah kondisi yang tidak linear ya. Jadi ini biasanya akan menimbulkan sistem menjadi tidak stabil. Nah, nanti kita akan bahas sampai ke controller ya. PID bagaimana kita merancang sistem yang stabil. Nah, untuk kontrol loop tertutup ini kita bisa mengatasi, bisa mengontrol sistem yang tidak stabil. Jadi kalau misalnya sistem ini di awalnya memang tidak stabil, kita bisa menstabilkan ya, tapi tidak selalu karena dalam kestabilan yang sangat parah kita mungkin tidak bisa melakukan aksi pengontrolan ya. Kita perlu menambah sedikit komponen untuk mengurangi tadi. Kemarin saya sebut tadi di sebelah kiri ya, itu adalah S-plane ya. Sebelah kiri di S-plane itu diagram S ya. Nah ini kita bisa, kalau semakin banyak di kanan, ini sistem itu sudah pasti tidak stabil ya, sehingga kita bisa menarik sistemnya terlalu banyak akar-akar persamaan di sebelah kanan itu kita bisa sedikit mengurangi dengan kompensator ya.
kita bisa mengurangi dengan kompensator, sehingga yang tidak stabil ini bisa kita stabilkan dengan kompensator tadi. Nah, yang terakhir tadi dapat menstabilkan sistem yang tidak stabil ya.